bulan sekali. Oke. Sesuai komitmen kontrak kita dengan perusahaan cat itu masih punya kontrak 2 tahun. Per 2 tahun ada pembaruan, ada adendum. Oke. Kira-kira nih berapa galon cat yang dipakai buat? 2 ton 2 ton setengah apa 2 ton? 2 ton setengah Pak. 2 ton setengah Oke. tiap ngecat itu. Kalau 2 warna nanti takut Pak. Masuk Mahkamah Konstitusi kalau 2 warna. Kalau aneka warna jadi berkah kita. Oke. Berapa yang dilibatin buat pengecatan terus siapa aja? Sebagian masyarakat sini, tapi sebagian perusahaan menyediakan tukang. Oke. Kalau senimannya secara khusus ada nggak? Senimannya kita welcome aja. Karena Malang ini kotanya seniman, jadi siapapun boleh masuk di sini. Dengan catatan menyumbang karya seninya. Yang udah pernah siapa aja? Yang udah pernah itu Komunitas. Oh. ini duplikat ya. Aslinya yang lukis ini nggak punya tangan. Yang mana? Itu Singa? warna-warni. Siapa namanya? Aslinya Pak Ali Sadikin. Ya, Pak Ali Sadikin. Pakai kaki. Pakai kaki dan pakai mulut. Oke. Kalau kunjungan mungkin bisa dihitung ya per hari atau per minggu, per bulan. Saat ini rutin itu paling ya, yang kontinu itu kanan kirinya 100 selama pandemi ini, selama kita buka mulai per 4 September. Tapi kalau sebelumnya ya ribuan. Gini, kita mau tahu fasilitas atau apa saja yang bisa diinformasikan dari Kampung Warna-Warni ini sehingga orang tertarik selain melihat warna-warna. Yang jelas, yang pertama edukasi ya. Edukasi di sini perubahan dari kampung yang notabene dikatakan kumuh sekarang menjadi kampung yang berwarna. Itu merubah mindset. Oke. Pola pikir masyarakat berubah. Jadi banyak tamu, jadi pola pikirnya berubah. Itu. Kemudian ada beberapa pengangkatan di sentra ekonomi di sini. Masyarakatnya yang dulu sulit cari pekerjaan sudah nggak usah kerja keluar, kerja di dalam kampung sendiri bisa. Iya. Peningkatan ekonominya. Kemudian kalau pengunjung di sini, saya kira sudah banyak yang meniru dengan warna-warni. Bahkan ada beberapa wali kota dan istrinya wali kota ke sini langsung belanja cat, langsung melakukan di tempatnya untuk melakukan perubahan-perubahan. Termasuk Ibu Wali Kota Lubuk Linggau. Ini tahun berapa nih di 2016. Artinya pionir ya. Iya, pemula. Sebelumnya rata-rata profesinya apa Pak warga ini? Warga sini, profesinya mabuk. Sekarang Apa aja nih? Sekarang nggak ada. Kalau ada tamu harus sopan, pipinya tarik ke samping ya. Jangan kayak petugas koperasi yang marah gitu, jangan. hasil dari kunjungan ini sendiri kalau Nah. apa saja? Itu yang bisa cerita Pak RW. Pak RW, ngapunten Pak RW. Monggo. Perlu dikenalkan, nama saya Sony Farin, kebetulan Ketua RW 2 Gonjodipan, Kabupaten. Di sini sebenarnya awalnya itu hanya dimulai dari anak-anak KKN dari umum saja. Tapi kemudian berkembang, pengecatan belum selesai itu saja sudah pada para pengunjung sudah penuh, sehingga perlu kami berpikir karena dengan datangnya para pengunjung itu banyak sampah yang ditinggalkan para pengunjung, sehingga akhirnya begitu kami mengambil suatu kesimpulan bahwa kita harus ada dana dalam mengelola Kampung Warna-Warni ini. Kalau tidak ada dana ya makin lama tidak makin bagus sama makin kumuh. Akhirnya bikin kota amal ya sedekah untuk operasional, tapi itu nggak maksimal, nggak mencukupi. Akhirnya kita pengurus sepakat bahwa dibuat suatu tiket masuk 2000 waktu itu tahun 2016. Alhamdulillah berjalan ya, lancar. Nah, dengan hasil dana itu ya kita untuk operasional Pak, ya untuk pengembangan, untuk perawatan, untuk memberikan honor petugas-petugas yang lain-lainnya. Jadi di samping itu juga karena ini suatu tempat wisata kerakyatan, dalam artian yang membuat ya warga, yang bekerja ya warga, jadi kami hasil masukan itu pun ya warga harus yang menikmati di luar operasional. Jadi dalam kurun waktu setiap 6 bulan sekali kami itu bagi-bagi sembako kepada masyarakat, kepada seluruh warga. Yang nilainya kurang lebih 125.000 per kakak, per kantong. Nah, ini di sini ada
ada di RW 2 Jodipannya ada 250 kakak. Dapat semua. Itu dari mana? Ya dari alhamdulillah dari saudara-saudara bapak-bapak pengunjung semua. Akhirnya kita tampung ya warga yang menikmati. Itu yang pertama. Kedua kalinya kalau ada warga yang sakit rawat inap di rumah sakit itu sudah dapat transport yang saudaranya kan wirawiri ke sana kemari sudah 300.000 santunan. Kalau meninggal dunia 500.000 untuk tahlilan, itu pemakaman sudah ditanggung kampung juga sudah selesai. Tadi setelah pemakaman selesai, biayanya selesai ditanggung kampung, kemudian ada santunan 500.000 untuk tahlilan. Biasanya kan begitu dari sorenya tahlilan dan lain. Kalau dilihat itu orangnya itu kurang mampu, bisa dikasih 1 juta. Itu kemudian masih ada lagi santunan anak yatim piatu atau orang-orang janda tua kaum duafa. Jadi setiap 6 bulan sekali ada Asyura sama hari raya itu ada santunan kepada kaum duafa dan yatim piatu. Dari segi ekonomi kita terangkat Pak. Jadi di sini dulunya itu yang bekerja hanya terbatas bapak saja. Itu pun kerjaan kelas bawah Pak ya, karena SDM-nya di ini rata-rata SD, SMP itu sudah cukup bagus. Tapi kalau sekarang ya SMA sudah banyak lah. Tapi tadi pekerjaan kita yang kita miliki ya hanya suatu kerjaan yang kelas bawah. Becak, rombeng, sopir, kuli bangunan dan kisaran itu bapaknya. Sedangkan ibunya waktu itu cukup jadi ibu rumah tangga di rumah ya. Nah, ada yang nyampi kecil-kecilan ada, jualan ada, tapi hanya berapa orang saja. Tapi setelah jadi kampung warna-warni, hampir semua rumah pada jualan. Yang punya modal, karena ini tidak dikoordinir oleh warna-warni, enggak, karena ini modal sendiri, nikmatnya mungkin ada uang juga dinikmati sendiri, jadi mereka tidak terkoordinir secara organisasi seperti itu, dan mereka bebas mengembangkan usahanya, mengambil untungnya, tidak ya. Jadi semua karena apa? Karena modalnya mereka sendiri yang kebetulan punya modal. Kita ngadakan acara tari-tarian, seperti kita ulang tahun. Ada tari-tarian tradisional, juga kita menghibur warga setelah tari-tarian disambung elektronan dan lain sebagainya. Itu pun dengan menyambut tahun baru juga waktu itu. Selama ditutup ya ngabisin uang kas. Jadi ya itu kita mempertahankan kebersihan. Itu 7 turunan sih ya. Tidak berani mengadakan kegiatan. Tapi Karena ya himbauan dari pemerintah kan tidak boleh menimbulkan kerumunan. Jadi selama pandemi tidak ada kegiatan acara. Mungkin tak sempurna. Mungkin itu. Ke depan itu lebih konsentrasi di sini. Sebetulnya Kota Malang itu kaya akan produksi lokal seperti jamu gendong dan lain sebagainya. Kita mungkin akan mengarah ke sana, lebih ke produk tradisional kita angkat kembali. Kalau bukan kita nanti kalah dengan produk-produk dari luar. Itu yang rencana kami. Mbak Salis, assalamualaikum. Ini saya mau kenalin dengan masnya yang ganteng. Dulu ganteng ini. Silakan. Halo Mbak Salis. Apa kabar Mbak Salis? Coba speakernya tak. Selamat siang Pak. Bagaimana ceritanya Anda bisa membuat ide menjadikan kampung ini menjadi kampung warna-warni? Sederhananya dulu kita punya tugas untuk membuat event, boleh apa saja. Di Kota Malang waktu itu. Nah, kita kerjasama dengan salah satu perusahaan cat di Kota Malang, dan kebetulan dia ingin melaksanakan CSR atau Corporate Social Responsibility, istilahnya kayak sedekahnya perusahaan untuk lingkungan sekitar perusahaan tersebut. Nah, karena dia perusahaan cat ingin memberikan CSR, kita mencari lokasi yang sekiranya cocok untuk eksekusi ide kami dalam bentuk CSR tersebut. Nah, kebetulan kita menemukan salah satu lokasi yang menurut kita cocok, yaitu di Kampung Warna-Warni Jodipan waktu itu, sebelum namanya menjadi Kampung Warna-Warni. Di Jodipan ini ya, karena dengan adanya permasalahan di sana, kita sambungkan dengan permasalahan yang juga ada di Indana, yaitu CSR-nya. Nah, kita gabungkan, kemudian kita melaksanakan pengecatan di Kampung Warna-Warni Jodipan.
dulu awal-awalnya kita datang ke sana belum seperti Jodipan belum yang seperti sekarang. Nah, setelah dilakukan pengecatan jadilah seperti sekarang ini. Seperti itu kira-kira singkatannya, Bapak. Atau Anda mau kembangkan lagi untuk kota-kota lain? Kami tidak menutup diri jika ternyata Kampung Warna-Warni Jodipan ini menginspirasi banyak kota di Indonesia. Mungkin juga sudah ada beberapa, namun itu belum ada secara hukum atau hak ciptanya seperti tidak ada. Kami sangat terbuka untuk daerah-daerah lain yang mungkin merasa terinspirasi dengan adanya Kampung Warna-Warni Jodipan. Karena dulu pun kita tidak berniat sebenarnya ingin menjadikan Jodipan ini sebagai kampung wisata. Kami hanya ingin mengubah beberapa hal yang mungkin belum baik, ingin menjadi lebih baik seperti itu. Yang bikin doang. Nah, jadi kan ya latihan untuk naik ke Bromo sih. Oh iya benar. Pemanasan. Ke Bromo. Besok kalau kesini lagi latihan sini dulu. Pagi datang. Sore datang. Besok naik. Mau gas mau bisa apa? Iya. Halo.